Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudin Wisa Firman dari kelas B dengan NPM 0319010181. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan membahas tentang jaringan ikat. Nah, langsung saja. Pengertian jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang mengikat dan menyongkong pada jaringan yang lainnya. Jaringan yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia yang memiliki susunan sel jarang dan sel tersebar di dalam matris ekstraseluler. Serta berkembang dari mesenchyme yang asalnya dari mesodrome. Mesodrome yaitu adalah sebuah lapisan tengah pada embrio. Selain bertugas untuk mengikat dan juga menyongkong jaringan, fungsi lainnya yaitu adalah untuk melindungi organ tubuh, menyimpan energi, dan juga menyusun sistem sirkulasi darah. Jaringan ini berkembang dari mesenchyme yang asalnya lapisan tangan embrio atau mesodrome. Pada saat proses pembuahan terjadi, dengan adanya jaringan pengikat ini, hal tersebut memungkinkan tidak terjadinya pergeseran pada organ tubuh, sehingga jaringan ini sangat penting untuk tubuh manusia. Struktur atau penyusun jaringan ikat yang ada pada tubuh manusia ada dua, yaitu matris dan sel jaringan ikat. Berikut adalah pembahasannya. Matris adalah dasar untuk meletakkan jaringan ikat pada tubuh. Matris ini tersusun dari bahan dasar cairan ekstraseluler. Terdapat beberapa serat dan bahan yang ada pada matris. Di antaranya yaitu adalah serat kolagen dan serat elastis. Serat kolagen, serat matris ini dibuat dalam kolagen yang sifatnya tidak elastis dan sangat kuat serta mudah robek jika ditarik terlalu panjang. Serat ini digunakan untuk menghubungkan tulang dan dengan otot yang biasanya ada pada tendon. Selain tendon, ada juga tulang dan kulit. Susunan yang paling utama pada matris serat kolagen yaitu protein kolagen. 25% dari seluruh protein yang ada dalam tubuh. Serat elastis, sama dengan namanya, serat elastis ini bersifat elastis. Serat ini memiliki kelenturan yang sangat tinggi dengan untayan panjang yang warnanya kuning. Serat ini bisa ditemukan pada pembuluh darah, ligamen, dan juga selaput tulang rawan pada laring, serta tersusun atas elastin mukopolisakarida dan protein yang dikelilingi oleh glikoprotein. Serat retikuler. Serat ini sangat rawan karena sangat tipis dan mempunyai cabang. Serat retikuler tersusun atas kolagen dan serabut kolagen. Serat ini sangat rawan rusak dan juga sobek. Fungsinya yaitu adalah sebagai jaringan ikat dan jaringan yang lainnya. Dapat kita lihat pada hati, limpa, dan juga kelenjar limfa. Akhir bahan dasar. Bahan dasar matris yaitu mukopolisakarida, sulfat, dan asam hyaluronat. Sifatnya sangat elastis dan lentur. Jika asam hyaluronatnya sangat tinggi atau sendi, dan akan kaku apabila mukopolisakaridanya tinggi atau tulang punggung.
Fungsinya yaitu untuk mengikat air, pelumas, dan perendam benturan. B. Sel-sel jaringan ikat. Berikut ini adalah struktur penyusun jaringan ikat yang terdapat pada sel, yaitu fibroblast. Fibroblast adalah sel yang bentuknya dan fungsinya yaitu untuk mensekresikan protein. Kedua, mikrofag adalah sel yang mempunyai bentuk yang tidak lentur, yang fungsinya yaitu berbagai pinositosis dan fagositosis. Pinositosis yaitu proses minum partikel kecil yang berupa zat buangan cairan, dan fagositosis yaitu proses makan sel mati dan bakteri. Yang ketiga, sel tiang. Sel tiang adalah sel yang fungsinya sebagai penghasil heparin dan histamin. Heparin fungsinya sebagai pencegah pembekuan darah, sedangkan histamin fungsinya yaitu sebagai peningkatan permeabilitas kapiler darah. Yang keempat, sel lemak. Fungsi sel ini merupakan sebagai penyimpan lemak yang membentuk jaringan lemak atau adiposa. Fungsi jaringan ikat. Berikut ini beberapa fungsi dari jaringan ikat, antara lain mengikat dan menyongkong jaringan lain, menyambungkan antar jaringan, melindungi organ-organ, transportasi cairan yang ada di dalam tubuh, sistem imunitas dalam tubuh, membungkus jaringan lain, menyimpan cadangan makanan, dan membunuh patogen jahat. Jenis-jenis jaringan ikat yaitu 1. Jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyongkong. Mari kita bahas satu-satu. Yang ke-1, jaringan ikat sejati. Jaringan ini sering ditemui di daerah perut. Selaput yang menjadi pelindung organ di dalam perut adalah jaringan ikat sejati. Jaringan ini terdiri atas jaringan ikat longgar dan juga jaringan ikat padat. Fungsi ikat longgar yaitu untuk membungkus organ tubuh, pembuluh darah, serta saraf. Jaringan ikat padat ada 2, yaitu ikat padat teratur dan ikat padat tidak teratur. Ikat padat teratur dapat dijumpai pada tendon yang menjadi penghubung antara tulang dan otot, dan ligamen penghubung tulang ke tulang, tulang dan tulang. Yang kedua, jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair dibedakan antara jaringan ikat padat dan cair yang terdiri atas jaringan darah dan juga limfa. Fungsi jaringan darah terdapat pada proses transportasi darah dan kekebalan tubuh, dan fungsi dari jaringan limfa ada pada sistem imunitas tubuh. Yang ketiga, jaringan ikat penyongkong. Penyongkong adalah jaringan yang perannya ada pada pembentukan dan penyongkong tubuh. Misalnya, tulang jaringan yang ada pada jaringan rawan dan keras, yaitu jaringan tulang rawan tersusun atas sel kondrosif, yaitu hialin, elastin, dan fibrosa. Jaringan tulang keras tersusun atas sel osteosit, yaitu tulang kompak serta tulang beronggang. Ciri-ciri jaringan ikat yaitu mempunyai komponen matris atau intraseluler, letak sel tidak berdekatan apabila terhubung di ujung protoplasmanya, dan mempunyai bentuk sel yang tidak beraturan dan tersebar. Demikianlah pembahasan tentang jaringan ikat. Semoga bermanfaat dan
Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.